Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yoni. Hari ini kita jadwalnya mengangkat ikan lagi di Mitra. Kita sudah siapkan ikannya. Ini ikannya. Ikannya sudah disiapkan sama mitra kita. Sekarang kita review karena mau kita angkat sambil kita review ikannya, sama kita pilih-pilih ikan yang mana yang masuk seleksi. Di sini ikannya tidak banyak. Nah, yang pertama, kalau kita angkat ikan itu paling tidak minimal size-nya 8 cm ya. Karena kolam terbatas, terus kemudian juga ikannya terbatas, jadi kita ngangkatnya juga minimal 8 cm kita jual baby. Nah, ini yang kita pegang ini warnanya kirin. Ini sebenarnya masih belum enak ya kalau untuk dijual karena masih bahan. Ini masih sangat panjang sekali, terus belum bulky. Biasanya ikan seperti ini ikan-ikan bahan super jumbo. Nah, kalau yang biasanya kita angkat itu ikan yang sudah bulky, yang sudah jadi. Karena kita jual untuk hobi ya, untuk gromer. Jadi kita pilihkan ikan yang sudah jadi bulky. Untuk milihnya pertama, nah, ikan yang seperti ini biasanya tidak kita ambil dulu karena bodinya terlalu panjang. Jadi kalau kita bawa ke pasar itu maksudnya marketnya masih kurang, peminatnya masih kurang karena belum kelihatan bulky. Kita ambil ikan yang sudah jadi. Yang tidak masuk kita seleksi di sini. Ini ikannya banyak fotonya ya. Nah, ini sudah lumayan masuk, walaupun kecil tapi sudah kelihatan agak bulky. Ini cuma tinggal gendut aja, tinggal di push, nanti perutnya jadi kelihatan bulky. Ini ikan yang kita pilih di sini, yang tidak masuk kita taruh sini. Ini kemudian yang kedua, ini masih terlalu panjang ya. Ini kita besarkan dulu. Ini juga sama, masih terlalu panjang. Kita besarkan dulu. Nah, ini sudah enak ini walaupun ikannya fancy. Nah, ini di ekor ada nekoknya, terus dari bodinya juga ya untuk fancy masih masuk lah. Ini masih cukup. Ini masih terlalu kecil. Ini juga sama, ini masih terlalu panjang. Ini juga sama, ini oke lah. Ini masih kelihatan bagus. Nah, ini badannya terlalu kecil. Jadi proporsionalnya kayak gini tuh biasanya kalau kita grooming harus nge-push pada bagian sini, pangkal ekor sini. Ini harus di grooming karena ini kepalanya udah tebel. Ini kalau kurang tebel, ini dilihat juga ndak enak. Nah, ini kan kosong, ini harus kita isi. Kalau ngisi ini caranya pakai pelet dengan protein tinggi, ditunjang sama pakan hidup kayak cacing sutra, terus kemudian jentik nyamuk. Nah, itu jentik nyamuk bagus. Ini belum. Ini sudah selesai kita seleksi ikannya. Reviewnya sebenarnya kalau dicari bagusnya ini belum ketemu ya. Ini belum ketemu ikan yang bagus masuk, misal high quality atau yang bahan kontes SQ itu belum ada. Cuma kalau fancy masih masuk lah. Kita buat sampel kayak gini. Nah, ini fancy masuk. Cuma ini minusnya di mana? Ini di dorsalnya ini tidak patah tapi nekuk.
Kemudian proporsional kepala, bodi sama ekor ini kurang. Nah ini kurang bagus, kurang sip. Nah ini terus kemudian apa namanya, ekornya tidak belah, tapi sebenarnya tidak belah itu tidak masalah, di SOP itu masih tidak apa-apa. Cuma ini tidak belahnya tidak simetris ya, jadi agak miring ke kanan, jadi kurang bagus. Ini kalau tapi untuk fancy sudah cukup lumayan. Di grooming juga masih bisa, masih enak untuk hobi-hobi, untuk apa namanya, isi display, atau untuk pemula-pemula pengen grooming ikan. Nah ini kita rekomendasikan cari ikan yang kayak gini, ini bagus, cukup bagus. Jadi yang bodinya masih tidak terlalu bulky banget, tapi dia masih punya potensi untuk lebih besar lagi. Nah ini bodinya juga masih agak long body. Ini merah-merah ini kena kutu ya. Nah ini ikan kalau kayak gini, ini biasanya sebelum kita bawa pulang kita bersihkan kutunya. Jadi ketika sudah sampai rumah itu kutunya sudah bersih, tidak menularkan pada ikan-ikan yang lain. Caranya gampang. Caranya kita pakai pinset. Pinsetnya sebentar tak ambilkan. Nah ini saya kalau ngambil kutu itu pakai ini ya. Ini namanya pinset. Ini pinset buat ngambil apa ya, uban atau yang lain. Nah ini cari yang rapat, pipih. Ini gampang ya buat ngambil apa namanya, kutu. Kalau kutu jarum itu, kalau pengalaman saya itu harus diambil dulu, diambil baru diobati luka-lukanya. Beda sama kutu apa namanya, kutu apa sih? Sebentar ku kutu kura. Nah kutu kura-kura, kalau kutu kura-kura itu ndak usah kita ambil, tapi kita obati bisa. Jadi kita masukkan obat untuk kutu, nanti kutu kura-kuranya dia akan lepas dari badannya, dia mati. Tapi kalau kutu jarum itu kalau kita obati dia akan tetap bisa mati, cuma dia tetap nempel di sini. Dia tidak bisa apa namanya keluar sendiri. Jadi mau tidak mau kita keluarkan. Nah ini kutunya kita angkat. Nah ini kita angkat, dan kita buang. Ini satu-satu ya. Ini buahnya ya kutunya. Nah kutunya kita angkat. Ini kutunya. Kalau bersihkan kutu itu diangkat sampai akar-akarnya ya, jangan cuma dipatahkan, karena dia bisa aja tumbuh atau tidak bisa mati. Nah ini, diangkat sampai akarnya gini. Nah kemudian nanti karantinanya bisa pakai garam ikan sama steriliset. Kalau saya pakai di rumah pakai steriliset, itu pakai perbandingannya ya paling enggak 1 liter air itu 2 tetes steriliset sama garam ikan. Itu 1 hari nanti sudah mulai sembuh. Nah kalau sudah sembuh semua, nanti kita masukkan ke apa namanya, kolam atau tank tempat display. Ini yang kurang masuk seleksi, ini masih kita lanjut besarkan lagi. Ini masih terlalu panjang juga, kurang gemuk ya ikannya ya. Nah ini kurang gemuk. Di sini soalnya tiap hari hujan, terus kemudian suhunya juga tidak menentu, akhirnya ikan gampang kena jamur atau sakit. Nanti untuk gimana caranya ngobatinya, karantinanya ikan yang habis kena kutu. Nah ini biar tidak menyebar ke yang lain, biar dia juga cepat sembuh, cepat pulih. Nanti akan saya buatkan video obat apa yang saya gunakan, gimana cara ngarantinanya dan seperti apa. Nanti akan saya buatkan video, kita tunggu aja ya. Itu tadi reviewnya ikan yang ada di salah satu
Farm Mitra. Kita review apa adanya, ikannya seperti itu, dan juga sebagai bahan edukasi untuk teman-teman yang lain, gimana caranya lihat ikan yang baik, gimana caranya nangani ikan kalau kena sakit atau yang lain. Sekian, terima kasih, gitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita sharing-sharing lagi masalah ikan koki. Yang mau tanya-tanya, yang mau sharing dan apa-apa yang lain, silahkan di komen. Boleh di like, boleh di subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.